dengan channel kode eksklusif. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan tutorial yang sebelumnya ya, tentang bagaimana cara memparsing ataupun mencomot ya setiap data-data yang ada pada respon yang diberikan oleh BPJS ini. Kita coba parsing mulai dari nama poli, nama subspesialis, kode spesialis, dan juga ada kode poli. Nah, kita coba parsing. Ya, kemudian selanjutnya kita masukkan ke database ya. Database yang akan kita gunakan adalah MySQL. Jadi teman-teman disiapkan MySQL-nya nanti ya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, setelah kita mendapatkan respon dari BPJS, data yang kita terima adalah data dalam bentuk JSON ya, dengan format JSON seperti ini. Nah, data ini hanya bisa kita lihat, belum bisa kita manipulasi, belum bisa kita belum bisa kita olah ya untuk keperluan di manajemen SIM RS kita, manajemen di rumah sakit, manajemen di Vaskes ya, ataupun manajemen di fasilitas kesehatan yang lainnya yang bekerja sama dengan BPJS seperti itu. Dalam hal ini contohnya adalah rumah sakit ya seperti itu. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana cara kita menyomot atau memparsing ya data-data ini. Nah, teman-teman bisa dibuka di website kami, itu ada di kodeeksklusif.com ya, www.kode-exclusive.com. Kemudian teman-teman silahkan cari di sini ada banyak tutorial ya. Nah, kita ambil di sini cara parsing JSON bridging dengan PHP ya. Walaupun sebetulnya di sini banyak ya, teman-teman, banyak jenisnya. Ada parsing JSON dengan PHP, kemudian ada parsing rujukan multi record, yaitu untuk parsing yang menggunakan array dan yang menggunakan array ya, mohon maaf. Kemudian ada parsing JSON bridging rujukan satu record ya seperti itu. Yang kita ambil adalah untuk source code cara parsing bridging dengan PHP. Jadi untuk proses parsing itu sebetulnya untuk bridging itu ada banyak cara ya, karena data-data yang ditampilkan dalam JSON itu tidak hanya data yang simple saja, yang mudah untuk diambil. Contoh misalnya gini, ini kan, nah ini ada Kurawa buka, Kurawa tutup, Kurawa buka, Kurawa tutup, ini berulang ya. Ini sangat mudah diambil karena posisinya si data ini berada di dalam Kurawa yang pertama. Lain cerita ketika nanti teman-teman mendapatkan sebuah respon dari BPJS dengan kondisinya adalah ada sebuah data yang berada di dalam Kurawal yang lainnya. Contoh misalnya ada Kurawal kepesertaan. Nah, di kepesertaan ada di dalam kurung lagi, di dalam Kurawal lagi. Nah, itu namanya nanti misalnya di situ kepesertaannya apakah keterangannya aktif atau tidak aktif seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini cara parsing JSON bridging dengan PHP. Nah, secara sederhananya, parsing merupakan tahapan untuk mencoba setiap data yang ditampilkan dalam format JSON. Parsing dapat dilakukan pada semua data atau sebagian data saja. Jadi, parsing di sini dia hanya mengambil semua data atau juga bisa mengambil sebagian data. Nah, untuk contoh dari bridging respon bridging BPJS, salah satunya adalah ini ya, respon kepesertaan. Nah, yang tadi saya maksud adalah ada kurung Kurawal di dalam kurung Kurawal. Nah, contoh ini untuk MR itu dia memiliki data lanjutan lagi ataupun anak data atau subdata lagi, yaitu nomor MR dan nomor telepon ya, nomor medical record dan nomor telepon itu tepat berada di dalam peserta ya, di dalam variabel peserta ada variabel MR, di dalam MR ada ini. Nah, ini untuk pengambilannya beda ya. Kemudian ada data-data yang berada di awal Kurawal tadi sama seperti poli ya. Coba ambil ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman cukup blok saja, lalu copy dan kemudian paste pada pada bagian bawah kode program yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Seperti ini ya, konten UTF-N code hasil akhir, kita ambil yang ini hasil akhirnya.
hasil akhir dari data ataupun respon yang sudah didecrypt ya. Kemudian ada respon, kemudian JSON decode. Nah, decode di sini adalah salah satu fungsi untuk memparsing setiap variabel-variabel yang ada pada yang ada pada respon BPJS, yang ada pada JSON ya. Karena posisinya kita hanya berada di si datanya itu berada di kurawal utama. Nah, cukup lakukan seperti ini saja ya. Hanya cukup seperti ini. Nah, ambillah contoh kita hanya memparsing kode poli dan nama poli. Nah, pastikan tulisannya sama ya, KD poli, NM poli. Ini kode poli, yang bawahnya adalah nama poli ini. Kemudian di sini tulis KD poli, dan yang bagian bawah adalah NM poli seperti ini. Jangan lupa untuk menyimpan filenya, simpan seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Nah, yang kita lihat di sini adalah format JSON yang sebelumnya terformat seperti tadi itu otomatis berbentuk seperti ini ya, karena ada data yang kita parsing ya. Kita cek di bagian bawah. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita parsing, yang kita ambil dari data respon yang diberikan oleh BPJS. Ya, agar terlihat lebih rapi, kita buat perintahnya menggunakan perintah HTML HR atau horizontal row. Kita reload ulang. Nah, posisinya nanti sudah berubah seperti ini. Nah, ini untuk setiap data yang kita ambil dari respon di atas. Karena respon yang diberikan adalah data-data yang tidak hanya satu record ya, tidak hanya satu baris tapi banyak. Maka di sini pun akan muncul mulai dari kode poli yang pertama yaitu AKP dengan nama polinya akupuntur. Kita lihat di bagian atas. Nah, nama polinya akupuntur medik, kemudian namanya akupuntur medik, dan kode polinya AKP. Nah, data-data ini kita parsing, kita comot, kita ambil, dan kita terapkan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, perlu dipahami juga yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan proses parsing menggunakan perintah for each. For each di sini dalam PHP identiknya dengan looping ya, ataupun ulangan seperti itu. Itu untuk parsing, cara parsing yang pertama ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memasukkan data ini ke dalam database ya, ke dalam tabel, agar nanti bertujuan agar nanti kita bisa membandingkan data poli yang ada di BPJS dengan data poli yang ada di rumah sakit kita ya, seperti itu. Karena tidak semua data poli yang ada di BPJS ini ada di rumah sakit kita. Ya, seperti itu. Misalnya ini BDM, bedah gigi bedah mulut. Belum tentu di semua rumah sakit ada. Nah, kalau misalkan memang tidak ada, bisa kita bisa kita sinkronkan ya. Jika memang tidak ada, bisa dinonaktifkan di rumah sakit tersebut ya. Jika memang ada, bisa dikondisikan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat database. Database yang kita gunakan adalah MySQL. Nah, selanjutnya kita membuat database ya untuk menampung data poli yang sudah kita dapatkan dari BPJS. Nah, teman-teman silahkan login dulu ke ke MySQL ya. Seperti biasa tuliskan localhost php myadmin, kemudian pilih new, lalu kita masukkan database-nya, itu db underscore bridging lah, ambillah contoh seperti itu. Kemudian create, kita buat database-nya, lalu setelah itu kita klik ke database-nya ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa namanya kita buat di sini tb underscore
poly. Ambillah contoh seperti itu. Ya kan kita ambil di sini ada dua ya, ada dua variabel saja yaitu kode poli dan nama poli ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih boleh silahkan. Nah untuk contoh saya ambil dua saja. Untuk kolomnya berarti tiga ya, karena salah satunya adalah nomor ya. Kita tulis tiga kolom dengan nama tabel tb underscore poli seperti itu. Nah, setelah itu kita tulis di sini kolomnya nomor, kemudian untuk kode polinya kd underscore poli, kemudian namanya adalah nm underscore poli. Nah, untuk teman-teman disesuaikan saja ya. Untuk namanya sebetulnya bebas ya, mau apa saja. Kode polinya misalnya tadi identiknya kode poli itu berapa digit ya. Kemudian untuk nama poli juga disesuaikan saja. Jangan lupa gunakan di sini auto increment ya, otomatis itu posisinya ada di primary key atau kunci utama. Lalu silakan klik simpan. Maka setelah itu akan terbuatlah atau terbentuklah sebuah tabel dengan nama tb underscore poli seperti itu. Ini langkah pertama untuk pembuatan database ya, pembuatan database dan tabel. Selanjutnya tugas kita adalah memasukkan data respon tadi ke dalam tabel ya, seperti itu. Nah, tugas kita di sini adalah yang pertama melakukan proses koneksi antara file ini dengan database yang sudah kita buat tadi. Oke, kita review kembali ya. Untuk nama database yang kita buat adalah db underscore bridging. Kemudian untuk tabel yang ada dalam database tersebut yaitu tb poly ya. Adapun untuk tb poly kita buat sebanyak 4 kolom ya teman-teman. Kolom yang pertama yaitu kolom number ya, yang nanti isinya akan otomatis, tidak kita input sendiri tapi by system. Kemudian ada nama poli, kode poli, nama poli dan juga nama subspesialis ya, agar nanti kita bisa membedakan karena ada kemungkinan poli yang sama tapi dengan nama subspesialis yang berbeda ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini masih kosong ya. Selanjutnya kita kembali lagi kepada kode programnya di PHP. Nah, yang harus kita tambahkan yang tadi sudah kita tambahkan yaitu untuk menampilkan kode poli dan nama poli. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menyimpan data yang sudah kita tampilkan atau yang sudah diberikan oleh BPJS. Kita simpan ke dalam database kita ya, yaitu MySQL. Tugas kita yang pertama adalah menampung setiap nilai yang ada pada JSON tadi ya. Menampung setiap nilai yang ada pada JSON yang akan kita ambil. Ambillah contoh di sini yang kita ambil itu kode poli, nama poli dan juga nama subspesialis. Kita buatkan sebuah variabel penampung ya. Kita tampung nilai-nilainya dalam sebuah variabel string. String kode poli untuk kode poli, nama poli di sini ditampung oleh string nm poli, dan ada string nm sub untuk nama subspesialis ya, seperti itu. Kemudian lakukan proses koneksi dari file kita pada database yang sudah kita buat tadi. Karena kita menggunakan MySQL, kita gunakan MySQL underscore connect, lalu pilih di sini localhost, root untuk username-nya, posisi password PHP myadmin-nya kosong, kita kosongkan, kita gunakan kutip, kemudian database yang akan kita panggil adalah db underscore bridging, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita simpan datanya ke dalam database menggunakan sintak MySQL. Kita gunakan MySQL query, kemudian kita sematkan koneksi yang sudah kita buat tadi, kemudian kita insert into atau masukkan ke dalam tabel tb underscore poly, tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada perintah bawaan dari insert yaitu values. Yang pertama adalah dikosongkan petik-petik untuk mengisi otomatis pada kolom number.
Kemudian ada kode poly, ada string kode poly ya. Ini untuk data kode polynya kita sematkan di sini ya, kita simpan di situ. Kemudian untuk nama poly simpan di sini dan begitu pun untuk nama subspesialis. Jadi kurang lebih ada 4 kolom yang kita input otomatis ya. Jangan lupa tambahkan kurung tutup, kemudian kutip lalu ditutup kembali disesuaikan dengan simbol yang ada di awalnya seperti itu. Untuk meyakinkan apakah data yang kita simpan itu apakah betul-betul tersimpan dalam database, apakah sintak yang kita buat ini betul, maka kita buat sebuah pesan di bagian bawah. Jika proses penyimpanan data selesai ataupun berhasil, maka akan muncul pesan data sudah tersimpan ya. Nah, sementara else di sini adalah pengecualian untuk kondisi yang pertama. Sementara jika sintak yang atas ini tidak benar atau data yang kita inputkan itu tidak tersimpan, maka akan muncul pesan tidak tersimpan. Seperti itu. Tugas kita sekarang adalah kita mereload ulang ya file antrian underscore poly ini. Ya, kita coba reload ulang. Ya, ini bentuknya. Kita coba reload ya, teman-teman. Ketika proses reload, dia akan pertama membaca respon dari BPJS, yang kedua membaca proses parsing, yang ketiga adalah mendeteksi adanya proses yang dilakukan oleh sintak MySQL apakah tersimpan atau tidak. Kita scroll ke bagian bawah untuk pesannya yaitu tersimpan ya, seperti itu. Bukti data kita sudah tersimpan atau belum, kita kembali lagi ke database kita MySQL. Kemudian posisinya ini masih kosong, teman-teman bisa diklik browse. Apakah akan muncul hasilnya? Kita coba cek ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kurang lebih ada 167 data. Kita show all semua datanya ya. Mulai dari nomor yang ke-1 dan begitu pun untuk nomor selanjutnya ya, teman-teman. Ini dari nomor 1 ya. Memang tadi ada kesalahan sedikit ya, kesalahan teknis. Dia akan mengurutkan nomornya. Nah, ini untuk kode poli ya, dari mulai kode poli yang pertama ada AKP, akupuntur medik yang kepanggil. Kemudian ada ANA untuk kode poli nama polinya anak, kemudian dengan subspesialisnya adalah anak alergi imunologi. Begitupun untuk poli anak endokrinologi dan seterusnya dengan poli yang sama namun dengan nama subspesialis yang berbeda. Begitupun untuk anestesi, gigi, bedah mulut, bedah plastik, kemudian bedah saraf, dan seterusnya. Data ini muncul real sesuai dengan data yang ada pada respon BPJS yang ini. Nah, tugas kita adalah dengan adanya data yang sudah masuk ke database ini akan lebih mudah bagi kita, khususnya programmer ataupun IT dari salah satu lembaga kesehatan, entah itu rumah sakit ataupun puskesmas dan sejenisnya, itu kita bisa langsung menyesuaikan dengan data di tempat kita, di rumah sakit kita. Mana nih kira-kira poli-poli yang memang ada di tempat kita ya, ada di rumah sakit kita. Kalau memang tidak ada ya dihilangkan saja ya. Kita buat perbandingan ataupun kesesuaian antara tabel ini dengan tabel di rumah sakit kita, seperti itu. Nah, kita sudah melakukan dua proses atau dua tahapan. Yang pertama ada proses parsing yang kita lakukan tadi. Untuk parsing itu contohnya ini. Kemudian yang kedua ada proses untuk menyimpan data dengan catatan dibuat dulu data-data JSON tersebut ke dalam bentuk variabel yang nantinya bisa kita langsung simpan pada sintak MySQL seperti itu. Barangkali itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.